warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Supriyatin. Saya di sini akan membacakan tentang organisasi perempuan. Organisasi perempuan adalah untuk memajukan status politik, pendidikan, dan sosial bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Taman Siswa. Pergerakan nasional tidak hanya sebatas dalam bidang politik. Beberapa tokoh pergerakan juga terjun dalam dunia pendidikan untuk menciptakan kader pergerakan. Salah satu tokoh yang menggerakkan pendidikan bagi kaum Bumiputra adalah Suwardi Suryaningrat, tokoh yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Inilah penggagas berdirinya Taman Siswa, organisasi sekaligus institusi pendidikan. Ini didirikan di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Perkenalkan, nama saya Febriani Nurindasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia pertama kali didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda oleh Sultan Kasayangan dan R.E. Noto Suroto yang tengah menyinyam pendidikan di negeri tersebut. Namun menurut beberapa kutipan sejarah lainnya, Organisasi Perhimpunan Indonesia memiliki sebutan Indes Peringging yang kemudian pada tahun 1922 berganti nama menjadi Organisasi Perhimpunan Indonesia. Tujuan Organisasi Perhimpunan Indonesia yaitu untuk mewujudkan Republik Indonesia yang dimana pemerintah rakyat Indonesia memiliki tanggung jawab akan hak rakyat Indonesia, bukan Belanda. Maka diketahui bahwa tujuan organisasi tersebut tercantum dalam pokok berikut. Yang pertama, Indonesia menentukan nasib sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu dalam melawan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Berdasarkan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinandar Dwi Kusuma dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan materi tentang Partai Nasional Indonesia. Sejarah mengenai Partai Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indicate Parties, karena dari sanalah Insinyur Soekarno mendapatkan ide mendirikan Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia bukan satu-satunya organisasi penggerak yang tujuannya meraih kemerdekaan Indonesia. Namun, Partai Nasional Indonesia merupakan organisasi alias partai politik pertama di Hindia Belanda yang mengurusi politik dalam rupa partai. Partai Nasional Indonesia merupakan salah satu partai paling berpengaruh di Indonesia sejak pertama kali berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. Pada waktu itu, banyak organisasi penggerak nasional yang didirikan untuk menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya sebuah kemerdekaan. Salah satu organisasi tersebut adalah Perhimpunan Indonesia yang sebelumnya bernama Indicate Parties. Perhimpunan Indonesia menjalankan kegiatannya dari negeri Belanda yang jauh karena memang para pendirinya adalah kumpulan mahasiswa Indonesia yang merantau ke Belanda. Namun kerasnya niat Perhimpunan Indonesia dalam menyebarkan semangat nasionalisme akhirnya sampai juga ke tanah air. Majalah Indonesia Merdeka yang dimiliki oleh Perhimpunan Indonesia menginspirasi para tokoh nasionalis di tanah air, salah satunya Insinyur Soekarno, yang saat itu aktif berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Bapak proklamator ini memiliki ide untuk memperpanjang pemikiran para mahasiswa Belanda agar tersampaikan kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Insinyur Soekarno membentuk sebuah klub belajar yang kegiatannya membahas isi Indonesia Merdeka. Klub ini dinamai Algemene Study Club atau ASC. Selain karena semangat Perhimpunan Indonesia yang inspiratif, ternyata Partai Nasional Indonesia tidak hanya berdiri atas dasar semangat kemerdekaan dari PI. Keadaan politik dan sosial yang semrawut akibat penodaan sejarah PKI yang memberontak di tahun 1926 membuat Insinyur Soekarno gregetan dan ingin segera turun tangan. Beliau merasa bahwa Indonesia memerlukan cara baru lagi untuk memperoleh kemerdekaan sejati. Awal terbentuk
Partai Nasional Indonesia lahir dari hasil rapat antara Insinyur Soekarno dengan beberapa rekan seperjuangannya seperti Mr. Iskak Djokroedisuryo Sujadi, Mr. Budiarto, Mr. Sunarjo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Merekalah yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin Perserikatan Nasional Indonesia atau selanjutnya berubah menjadi Partai Nasional Indonesia di tahun 1928. Para pendiri Partai Nasional Indonesia yang memang sebelumnya telah berpengalaman di bidang pergerakan nasional pun otomatis tidak mendapatkan kesulitan yang berarti untuk melebarkan sayap Partai Nasional Indonesia. Dengan cepat, Partai Nasional Indonesia mendapatkan massa dalam jumlah luar biasa. Insinyur Soekarno yang tersohor akan kemampuan orasinya menjadi daya tarik utama partai ini. Propaganda politik yang terus disebar oleh Partai Nasional Indonesia menuai kecaman keras dari Belanda. Namun tokoh PNI tidak menghiraukannya. PNI lahir sebagai partai pembaharu yang membawa semangat dan harapan baru rakyat Indonesia setelah ISDV alias PKI melakukan aksi sepihak yang menimbulkan korban. Terlebih ISDV ini sudah dilarang beroperasi oleh pemerintah Belanda. Sementara itu, organisasi pergerakan nasional yang lain kurang menggigit karena minim aksi nyata menuju Indonesia merdeka. Faktor-faktor inilah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufarun Nikma, saya dari 11 IPS 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Indonesia Partij yang meliputi latar belakang didirikannya Indonesia Partij, tujuan didirikannya Indonesia Partij, usaha yang dilakukan, serta perkembangan dari masa ke masa. Indonesia Partij merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang merupakan orang Indonesia dan orang Eropa. Indonesia Partij didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh tokoh yang dijuluki tiga serangka, yaitu Does Dekker, Dr. Suhardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Inilah ketiga tokohnya ya teman-teman. Latar belakang didirikannya Indonesia Partij tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh Does Dekker. Ia berkata, untuk mengubah sistem yang berlaku, bangsa Indonesia harus melakukan perlawanan melalui kesatuan aksi melawan kolonial. Setiap gerakan politik harus memiliki tujuan kemerdekaan. Selain itu, didirikannya Indonesia Partij disebabkan karena adanya keganjilan-keganjilan berupa diskriminasi, khususnya antara keturunan Indonesia dengan keturunan Belanda. Berdirinya Indonesia Partij membuat pemerintah Hindia Belanda khawatir karena Indonesia Partij merupakan partai politik murni. Hal ini yang membuat pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan dengan mengasingkan tiga tokoh, yaitu Does Dekker diasingkan ke Kupang, Dr. Suhardi Suryaningrat dibuang ke Belanda, dan Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang dan ditangkap ke Pulau Banda. Indonesia Partij memiliki dua tujuan, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang Indonesia Partij adalah mengusir penjajahan dan merebut kemerdekaan Indonesia, dan tujuan jangka pendeknya yaitu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Poin penting tentang organisasi Indonesia Partij yaitu 1. Mempersiapkan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. 2. Memajukan kehidupan rakyat Indonesia. 3. Mengembangkan kerjasama antar bangsa. 4. Membangun dan mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Indonesia Partij melakukan beberapa usaha agar terjadi kerjasama antara orang Indonesia dengan Bumi Putra, yaitu 1. Menyerap cita-cita nasional Hindia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama. 4. Memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintah. 5. Berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. 6. Dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Seperti yang telah dijelaskan, ketiga tokoh pendiri Indonesia Partij diasingkan dan dibuang ke beberapa daerah. Ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia
Dr. Cipto Mangunkusumo dikembalikan pada tahun 1914 karena sakit. Dekker dan Dr. Suhardi Suryaningrat berhasil kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Apakah kalian tahu mengapa ketiga tokoh pendiri Indonesia Party diasingkan? Pengasingan ketiga tokoh pemimpin tersebut karena mereka memiliki sifat agresif dan berani menentang pemerintah Hindia Belanda. Namun sayang sekali dengan kembalinya ketiga tokoh pendiri Indonesia Party, organisasi tersebut bubar karena dilarangnya organisasi dengan tuntutan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Nur Azriansyah, Serakat Islam SI atau yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam SDI merupakan salah satu organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Organisasi ini telah memiliki cukup banyak masa dan mengalami perkembangan pesat semasa masih berlangsung. Serikat Dagang Islam didirikan oleh tokoh besar Haji Saman Hudi pada 1911 silam. Latar belakang pendiriannya, didirikannya SDI tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Perkembangannya, Serikat Islam didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Serikat Islam menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Dalam waktu singkat, Serikat Islam dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Faisal Fadri dari 11 IPS 3. Ingin memberitahukan apa itu Budi Utomo. Pertama-tama mohon maaf dulu nih Bu, saya tidak menghafal Bu. Saya melihat dari handphone, terus saya ke Google. Maaf ya Bu, maaf sebesar-besarnya karena tidak sesuai yang ada di dalam tugas tersebut. Mohon maaf Bu, mohon maaf minal lah. Yuk kita mulai. Apa itu Budi Utomo? Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada para siswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Soehardi. Pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirosodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada awalnya organisasi ini hanya ditunjukkan bagi golongan berpendidikan di Jawa. Saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirosodo melakukan kunjungan ke sekolah almaternya dan bertemu dengan para mahasiswa Stovia. Lalu ia menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Gagasan ini menjadi ide bagi Sutomo dan teman-temannya untuk mengembangkannya hingga pada tanggal 20 Mei 1908 berdirinya organisasi Budi Utomo di Jakarta. Namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Di samping harus berorganisasi, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi penggerak dalam organisasi itu. Pada 10 tahun pertama, Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, dan Pangeran Aryo Notodirojo dari keraton Pakualaman. Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Saat itu, Dues Dekker merupakan seorang Indo-Belanda yang sangat memperjuangkan bangsa Indonesia dengan terus mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Isinsen Party yang sudah lama dipersiapkan oleh Dues Dekker. Melakukan aksi presnya, perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia.
Tanpa terkecuali, baginya tanah air api udara Indonesia adalah di atas segala-galanya. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di kota Yogyakarta. Hingga diadakannya kongres yang pertama ini, Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota, yakni Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Pada kongres di Yogyakarta ini diangkatlah Raden Adipati Tirto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faratul Hayati. Saya ingin menceritakan organisasi keagamaan adalah organisasi yang bermula dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri organisasi itu dan para pengikutnya. Dari pengalaman demikian lahir suatu bentuk berkumpulnya keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang sangat terlembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafandur Halis Putra dari kelas 11 IPS 3, ingin membicarakan tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia adalah partai politik yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 dan dibubarkan pada 12 Maret 1966. PKI pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV. ISDV didirikan oleh kaum sosialis Hindia Belanda Henk Sneevliet. Pada tahun 1914, Sneevliet memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Cara yang dilakukan Sneevliet yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Pada Kongres ISDV di Semarang tahun 1920 bulan Mei, pada Kongres tersebut nama organisasi PKI diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, PKH, di mana Semaun jadi ketua dalam partai tersebut dan dibantu oleh Darsono sebagai wakil. Semaun sendiri memiliki atau merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Di organisasi tersebut, Semaun juga berusaha menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, si merah yaitu komunis dan si putih yaitu agamis. Pada tahun 1924 diadakan Kongres Komintern kelima, di mana hasil dari kongres tersebut adalah adanya pengubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia.